mahasiswa D3. Kami mahasiswa Kami mahasiswa D3 Rekam Medis dan Informasi. Kami mahasiswa D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan tingkat Panakukam Makassar. Doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hai, inilah kampus kami yang merupakan perguruan tinggi kesehatan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, berdiri sejak tahun 1991. Kami dinaungi oleh Yayasan Perawat Sulawesi Selatan atau YPSS, milik Persatuan Perawat Indonesia atau PPNI. Ya, betul sekali Niar. Kampus kami juga memiliki jurusan rekam medis dan informasi kesehatan yang pertama dan satu-satunya di Indonesia Timur. Mari kita masuk. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the Mau semua ke mana? Mau ke perpus ini. Sini masih ikut Ronald. We ain't never getting older. Perpustakaan kami memiliki literatur yang lengkap dan tentunya terupdate. Nah, sekarang mari kita lihat fasilitas yang ada di lab keperawatan. Laboratorium keperawatan ini memiliki fasilitas terbaik untuk menunjang proses perkuliahan, terutama praktikum bagi mahasiswa keperawatan. Yuk, kita sekarang lihat teman-teman kita yang lagi belajar di lab komputer. Laboratorium komputer ini memiliki fasilitas yang lengkap dan terbaik serta didukung oleh dosen yang berkompeten di bidang teknologi dan informasi. Kami memiliki fasilitas ruangan belajar yang nyaman, full AC dan akses WiFi untuk memenuhi kebutuhan dan kenyamanan dosen dan mahasiswa dalam proses perkuliahan. Nah, sekarang yuk kita jalan-jalan ke lab rekam medis dan informasi kesehatan. Nah, lab rekam medis kami
kami ada 4 nih teman-teman. Semuanya dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap seperti roll opak dan komputer. Nah, selain itu, kami juga memiliki fasilitas-fasilitas lain seperti berkas rekam medis dan aplikasi pendaftaran pasien untuk menunjang kami dalam proses perkuliahan. Selain fasilitas pembelajaran, kampus kami juga memiliki musola untuk memudahkan dosen dan mahasiswa untuk beribadah. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you. Let me love you. Selain fasilitas ibadah dan pembelajaran, kampus kami juga memiliki fasilitas CCTV di tiap ruangan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan proses belajar mengajar. Welcome. Welcome. Nah, terima kasih buat kalian yang masih mau nonton videonya sampai sejauh ini. Sekarang kita masuk ke review dari program yang kelompok kami buat. Kelompok yang kami buat itu adalah klinik anak. Kami beri nama Nine Children's Clinic. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita akan segera review program yang telah kami buat. Check it. Oke, sebelum kita mulai masuk ke aplikasinya, kita akan review dulu untuk database-nya. Untuk database-nya sendiri saya pakai Microsoft Access 2002 sampai 23 file formatnya. Kemudian tabelnya ada 6, diagnosa, dokter, keamanan, pasien baru, pasien lama, dan poliklinik. Oke, kita kemudian masuk ke programnya, yaitu di Visual Basic versi 6. Kita akan jalankan. Oke, ini tampilan awalnya. Seperti kita lihat ada menu login. Kita akan isi menu loginnya, admin, dan kemudian terus kita pilih login. Setelah itu kita bisa lihat di sini ada beberapa command yang bisa kita aktifkan. Mulai dari admission, database pasien. Jadi untuk admission sendiri untuk pendaftaran pasien, database untuk input data dokter dan menginput data diagnosa, sedangkan ini untuk melaksanakan pelayanan pasien. Oke, kita akan coba untuk input satu database di database dokter. Kita pilih dokter, akan muncul tampilan data dokter. Kita akan input satu dokter, kita klik input, kita masukkan kode dokternya. Misalkan A9, nama dokternya Dr. Stefano Fabio. Oke, kemudian tempat tanggal lahirnya mungkin kita disukai masih Makassar 01071989. Alamatnya kita bisa tulis Jalan Bintang Raya. Jenis kelaminnya kita pilih laki-laki, nomor teleponnya isi saja. Iya. Terus setelah datanya lengkap, kita kemudian simpan. Akan muncul notification, data update, data dokter berhasil disimpan. Kita akan melihat apa benar-benar tersimpan. Kita klik lagi input, ketikkan kode dokternya tadi A9, kita klik cari. Nah, otomatis akan tampil data dokternya. Kita juga bisa menghapus data dokternya, misalkan kita
kita cari A1, data yang sudah saya buat sebelumnya, kita cari. Nah, akan muncul Dr. Susimata, kita hapus. Ya, akan muncul notification data telah dihapus. Kita akan coba cari lagi kembali, buktikan A1, kita cari kode dokter tidak ditemukan, masukkan kode lainnya. Jadi datanya telah dihapus. Oke, setelah kita input data dokternya, kemudian kita lanjut mengisi satu diagnosa. Oke, kita klik diagnosa, akan muncul tampilan seperti ini. Kita bisa mencari kode diagnosa, misalkan saya ketikkan I10, cari berdasarkan kode, ya akan muncul hipertensi yang adalah data yang sudah saya input sebelumnya. Oke, kita coba hapus di kode diagnosanya, kita akan coba cari berdasarkan diagnosanya. Kita cari, nah akan muncul kodenya. Bagaimana caranya kita untuk menyimpan data atau diagnosa baru? Kita ketik kodenya, misalnya A01 itu tiroid fever. Kita simpan, otomatis akan muncul notification data berhasil disimpan. Kita akan coba cari A01, cari kode, muncul. Kita akan coba cari di diagnosanya, oke muncul. Ya, untuk review selanjutnya kita akan coba mengadmisi pasien. Kita akan coba di pasien baru, kita klik pasien baru, akan muncul form pendaftaran pasien baru. Kita akan coba input, kita klik input, misalnya nomor rekam medisnya saya pakai 4 karakter 0010. Untuk jenis kelamin, misalnya kita pilih laki-laki, nama pasien, tinggal di 1 Sibolon, tempat tanggal lahir misalnya Makassar. Untuk tanggalnya sendiri kita bisa otomatis gantikan, ini dia tanggal 1/6/2014. Seperti yang dilihat ketika saya mengganti tanggal lahirnya di sini, otomatis umurnya akan berubah. Kita tulis alamatnya Jalan RJ dekat Alfamart. Oke, terus kita pilih asuransinya, misalnya dia BPJS. Untuk nama penanggung jawabnya, program yang saya buat adalah klinik anak. Jadi kita mungkin bisa isi di sini nama untuk orang tuanya, misalkan namanya dia, pekerjaannya kita pilih PNS, misalnya hubungan terhadap pasien itu ibu, alamat penanggung kita copy saja dari sini, kita paste, nomor telepon kita bisa isi. Oke, untuk waktunya kita bisa set waktu. Untuk dokter kliniknya kita masukkan dokter yang sudah kita input tadi, itu A9 ya, terus kita set, otomatis dokter Stefano akan muncul. Untuk nomor urutnya kita pilih angka 1. Oke, setelah semuanya data sudah diisi, kemudian kita simpan, akan muncul notification data berhasil disimpan. Oke, kita lihat input 10, kita cari ya, datanya muncul. Oke, kita akan coba mengubah data ini. Kita pilih misalnya dia Alfamart nomor 567, kita pilih ubah. Oke, akan muncul notification data berhasil diubah. Kita coba cari lagi nomor 10, kita cari ya, otomatis pada alamatnya berubah. Kita akan coba hapus datanya, salah satu data, misalkan kita pilih button number, kita pilih input, kita masukkan nomor 2, data yang sudah saya input sebelumnya, kita cari. Oke, ada namanya Clara Serafim, kita coba hapus, kita klik hapus, data berhasil dihapus. Kita akan coba cari lagi kembali nomor 2, kita akan coba cari nomor rekam medis yang Anda cari tidak ditemukan, masukkan data yang tepat. Jadi datanya sudah berhasil dihapus. Oke, saya kira cukup untuk pendaftaran pasien barunya. Kita keluar. Setelah kita menginput tadi data pasien barunya, kita akan coba input kembali dia ke pasien lama.
Oke, kita pilih pasien lama, akan muncul form pendaftaran pasien lama atau pernah berobat. Kita pilih input, kita masukkan nomor rekam medis tadi yang sudah kita input di pasien baru, nomor 10. Oke, kita cari. Nah, akan muncul datanya karena query-nya diambil dari nomor rekam medisnya. Rekam medisnya akan mengambil data dari pasien barunya. Oke, terus setelah itu kita set tanggal kunjungannya, tanggal hari ini. Asuransinya mungkin bisa kita set ulang dari data sebelumnya, karena siapa tahu mungkin ada pasien yang asuransinya berubah setelah dia datang masuk di pendaftaran pasien lama. Kita coba pilih manual. Kartu kliniknya kita set kembali A10 9. Set kunjungannya kita tekan saja, waktunya mungkin dia. Dan jangan lupa untuk menyisipkan kode anaknya. Kode anak ini berfungsi sebagai query di pelayanan pasien yang akan kita jalankan nantinya. Contohnya kita pilih DC mungkin 10. Oke, kita simpan. Oke, data berhasil disimpan. Kita bisa lihat di database pasien lamanya di DC 10. Kita bisa lihat di sini bahwa tersimpan. Oke, Dr. Stefano. Oke. Jadi itu untuk pasien yang pernah berobat. Oke, kita akan masuk di pelayanan pasien. Kita akan coba menginput di pelayanan pasien ini. Kita pilih input, kita cari nomor rekam medisnya 010. Kita cari, otomatis kode anaknya akan ditampilkan karena mengambil data dari data pasien lama atau pernah berobat, begitu juga nama, umur, jenis kelaminnya. Kita akan input contohnya di pelayanannya. Kita pilih hasil pemeriksaan, misalkan kita pilih dia demam, dia kurang nafsu makan. Tindakannya kita pilih pemeriksaan fisik. Untuk obatnya mungkin kita kasih paracetamol. Misalnya dia tipoid fever. Kita cari fever, ya itu dia. Kalau muncul, kita pilih status pelayanannya. Misalnya dia baru masuk dalam pelayanan, kita pilih dalam pelayanan, lalu kita pilih simpan. Kita akan menginput lagi. Misalkan ada pasien lagi yang akan masuk ke ruangan tersebut, ke ruangan pelayanan pasien, kita pilih input. Akan muncul notification masih ada pasien dalam pelayanan tidak dapat menyimpan data baru. Artinya masih ada pasien dalam pelayanan, yaitu dengan pasien dengan nomor rekam medis 0010 tadi. Kita bisa lihat di sini. Masih ada dalam pelayanan, jadi kita harus mengeluarkan dulu pasien itu sebelum memasukkan pasien yang baru lagi. Kita pilih input. Oke, kita pilih DC10 karena kode anaknya tadi DC10. Terus kita pilih cari data pelayanan. Dia akan muncul seperti ini. Setelah dia selesai dilayani, kita pilih telah dilayani, kemudian kita pilih ubah. Oke, kemudian kita pilih input lagi. Nah, sudah bisa. Jadi kita bisa menginput lagi data pasien yang akan berobat. Kita coba pilih 003. Kita cari, ya sudah muncul. Lalu kita pilih dalam pelayanan, kita pilih simpan. Kode anak telah digunakan, kita pilih DC 13. Kita bisa lihat di sini DC 13, kita pilih simpan. Oke, terus kita input lagi, akan kembali seperti tadi. Masih ada pasien dalam pelayanan tidak dapat menyimpan data baru. Jadi kurang lebih seperti itu. Kita harus mengeluarkan data pasiennya sebelum kita memasukkan atau menginput data pasien yang lain lagi. Kita data keluar. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk perhitungan jumlah kebutuhan kalori. Ini fitur yang saya tambahkan untuk memudahkan jika ada yang
menggunakannya di klinik. Kita coba perhitungan jumlah kalori, misalnya berat badannya 34 kilo, tinggi badan misalnya 120, untuk sentimeter misalnya usianya 12 tahun. Kita pilih jenis kelamin laki-laki, terus kita hitung. Nah, akan muncul kebutuhan kalori harian untuk laki-laki itu sebanyak 1058,24. Oke, bagaimana caranya bagaimana command ini bekerja atau form ini bekerja, kita akan lihat. Kita buka project, kita berhentikan dulu, kita buka kalori, kita klik hitung untuk mulai caranya. Jadi untuk pasien laki-laki itu dia di option 1 selalu, jadi kebutuhan kalori sama dengan 66 ditambah 13,86 dikali berat ditambah 5,3 dikali tinggi dikurang 6,8 dikali usia. Sedangkan untuk pasien yang perempuan 655 ditambah 9,46 kali berat ditambah 1,83 kali tinggi dikurang 4,7 kali usia. Oke, selanjutnya kita akan mencoba perhitungan kebutuhan dosis anak. Dosis obat anak, karena ini klinik anak, jadi kita pilih usia anak misalkan 3 tahun, berat anak misalnya 25 kilo, dosis dewasanya misalnya 1000 miligram. Kita pilih metode, ada 2 metode di sini, Clark dan Young. Nanti akan saya jelaskan perhitungannya. Misal kita pilih Young, terus kita hitung. Jadi kebutuhan dosis anaknya sebesar 200 ml. Jika dosis dewasanya sebanyak 1000 dan usia anaknya 3 tahun dan berat anaknya 25. Dan untuk Clark kita bisa hitung, otomatis akan berbeda karena rumus yang digunakan berbeda, sebanyak 167 ml. Oke, sekarang kita bisa lihat rumusnya. Rumus yang saya gunakan itu pada dosis. Kita lihat di sini untuk Clark, dosis anak itu berat dibagi 150 kali dosis dewasa, sementara untuk Young usia dibagi usia ditambah 12 dikali dosis dewasa. Nah, untuk keluar dari aplikasi ini kita bisa pilih logout, kemudian kita pilih exit, dan otomatis aplikasinya akan menutup. Oke teman-teman, itulah tadi review dari program yang telah kelompok kami buat. Dan ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman kelompok saya untuk beberapa part yang menjadi bagian saya dalam pengerjaan program ini. Check it out. Kenapa pada form pelayanan pasien, primary key yang digunakan adalah kode anak, bukannya nomor rekam medis? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Pertanyaan tadi, kenapa untuk primary key-nya di pelayanan pasien itu digunakan kode anak? Mengapa digunakan kode anak, bukannya nomor rekam medis? Karena kalau nomor rekam medis kita gunakan sebagai primary key itu, sistem tidak akan menolak jika ada data yang berulang. Sementara di pelayanan pasien itu kita tahu bisa saja pasien itu datang misalnya lebih dari 1 kali. Jadi kita akali dengan kode anak. Kode anak ini kita berikan setiap kali pasien datang untuk berobat. Jadi jika kode anaknya berbeda setiap kali datang berobat dan dijadikan kode anak dijadikan primary key, maka sistem tidak akan menolaknya karena primary key-nya berbeda. Tetapi jika kita gunakan nomor rekam medisnya, sistem akan menolak karena misalkan dia datang berulang kali, misalnya 0001, besoknya datang 001 lagi, sementara nomor rekam medis sebagai primary key, sistem akan menolak. Begitu. Bagaimana caranya mengetahui apakah pasien sudah memiliki kode anak atau belum? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk mengecek, misalkan ada pasien baru yang masuk ke pelayanan, otomatis kan dia belum punya kode pasien. Jadi bagaimana dokter bisa mengetahui atau petugas admisi yang ada di poliklinik bisa mengetahui? Kita pilih misalkan dia pasien baru, kita pilih 0004 yang ada pada database pasien baru, kita pilih cari, otomatis akan ada notifikasi pasien memiliki kode anak, silakan masukkan. Jadi kita pilih, kita bisa masukkan, misalkan DC14, otomatis kita sudah bisa tahu bahwa
pasien ini belum memiliki kode anak. Dari mana Anda mendapatkan rumus untuk perhitungan kalori dan juga dosis anak pada program ini? Ya, untuk pertanyaannya itu untuk rumus perhitungan kalori dan jumlah dosis saya dapatkan dari buku ini. Saya belajar dari buku ini yang judulnya Pemrograman Visual Basic 6, penerbitnya Alex Media Computindo dan Jubel Enterprise. Jadi kebanyakan saya belajar banyak dari buku ini bukan endorse ya. Jadi untuk rumus-rumusnya banyak banget di dalam rumus-rumus dasar yang bisa membantu kita untuk mempelajari Visual Basic 6. Oke teman-teman, itulah tadi review dari program dan beberapa pertanyaan dari teman-teman saya mengenai program yang sudah kami buat. Untuk bagi teman-teman yang ingin bertanya mengenai program ini, silahkan tulis di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang lain, jangan lupa juga untuk like dan subscribe di channel ini untuk mengetahui video-video saya selanjutnya. Oke, sekian dari saya. Peace out. Like I was 12, sneaking out the classroom, right about home. Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky